makan bersama itu kan nggak mungkin akan 20 menit, pasti akan lama sambil nunggu makannya datang, ngobrol-ngobrol dulu, buka masker dan itu. Terima kasih Dokter Diah Prasetyorini yang menyempatkan hadir di rumah kita bersama, rumah kanal YouTube rubrik Ruang Ngobrol Asik. Di tengah kesibukan menangani berbagai kegiatan vaksinasi di tengah masyarakat, dokter memiliki waktu untuk bertemu dengan kami dan ngobrol-ngobrol banyak hal yang pasti juga harus bermanfaat bagi masyarakat Gunung Kidul, juga masyarakat yang lain, karena memang kegiatan vaksin COVID-19 ini juga dilaksanakan di semua kabupaten di Indonesia. Terima kasih dokter sudah hadir di sini. Ya, sama-sama. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya ingin berkenalan dengan dokter Diah. Saya ketemu dengan dokter Diah ini hanya melalui dunia maya saja ya, chat saja ya, dokter ya, karena situasinya juga seperti ini, saya tidak bisa menghadap untuk sowan untuk bisa mengundang di sini. Ternyata melalui chat saja urusan selesai, bisa kita hadirkan di sini. Terima kasih, dan saya ingin dokter sendiri yang memperkenalkan diri kepada kami dan teman-teman serta penonton rubrik Ruang Ngobrol Asik. Oke. Ini saya Mas Anja ya? Ya, boleh siapa saja. Bung, Mas, Dek, boleh. Jangan Dek, nanti saya tidak kelihatan tua. Silakan dokter. Oke, matur nuwun Mas Hendra. Jadi saya Diah Prasetyorini, saya sebagai dokter dan juga sebagai ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia cabang Gunung Kidul, dan sehari-hari saya bertugas di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Dan juga praktek, tapi enggak di Gunung Kidul, praktek saya di Klaten. Di Klaten. Iya. Zona apa Klaten? Merah hitam kayak merah hitam. Merah tapi merah hitam kayak. Gunung Kidul sekarang apa zona apa sekarang? Kalau zonasi itu sebetulnya untuk akhir-akhir ini memang kita sudah tidak menggunakan zonasi lagi. Oh, sudah. Jadi dengan dimulainya tanggal 3 ini yang PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat yang awalnya skala mikro, mulai RT, itu kita menentukan ada zona merah untuk RT, kemudian kuning, oranye, dan hijau. Kemudian karena kasusnya naik cukup banyak, sehingga untuk zonasinya tidak terlalu kita gunakan, tapi langsung dengan PPKM darurat, dan itu kan diperpanjang terus. Dan terakhir kita dengan instruksi Mendagri kemarin dengan PPKM level 4. Jadi kalau untuk level 4 memang tingkat penularannya memang lebih tinggi dan ada beberapa pembatasan. Oh, begitu. Dokter Diah, sebelum jauh kita obrolkan hal-hal yang lain, saya ingin dapat langsung nih dari sumbernya. Saya nggak mau katanya meskipun banyak konten yang beredar tentang vaksin ya dan sebagainya, tapi saya langsung menemukan jawabannya, yaitu dari Ketua Ikatan Dokter Indonesia cabang Kabupaten Gunung Kidul soal vaksin. Kenapa orang harus divaksin? Nah, sebetulnya gini Mas. Jadi kalau kita bicara tentang pencegahan dan pengendalian untuk terjadinya kekebalan kelompok, itu 70% itu orang harus punya kekebalan. Artinya kalau misalnya di Gunung Kidul ada kurang lebih 700-an rumah penduduk, paling enggak harus sudah 700.000 ya? Sekitar 740 atau berapa gitu. Paling enggak kita harus yang sudah mendapatkan kekebalan kelompok ini sekitar 500-an ribu. Nah, 500-an ribu ini bisa kita dapatkan, yang pertama memang orang-orang itu terkena coronavirus. Dan kalau orang-orang terkena coronavirus itu kan butuh jangka waktu yang kita tidak bisa memprediksi. Nah, salah satu upaya untuk mempercepat itu adalah dengan vaksinasi, sehingga nanti kalau semua orang di Gunung Kidul
betul minimal 70% itu sudah mempunyai kekebalan, maka akan terbentuk yang namanya kekebalan kelompok, atau kita mungkin sering dengar yang namanya herd immunity. Herd immunity. Ya. Dari sasaran yang vaksin ini dulu semula dari awal hanya hanya diberikan pada yang 18 ya. 18 sekarang sudah turun ke 12. Ini kira-kira dari jumlah penduduk 772.000 sekitar itulah. Itu kemudian sasaran vaksinnya tadi disebutkan 500-an ya. Target yang jadi target Pemkab. Iya. Gitu. Nah, ini akan dicapai secara harian seperti apa tuh? Jadi selesai kapan dan setiap hari harus menyelesaikan berapa? Saya cerita dulu. Jadi awalnya itu memang yang pertama kali tenaga kesehatan dulu, Oh, SDM ya. kesehatan. Silakan. Yang sasaran pertama, karena SDM kesehatan adalah yang pertama kali mungkin sering terpapar dengan pasien COVID. Ya. Kemudian setelah itu petugas publik. Setelah petugas publik kita tambah lagi kemarin di lansia. Nah, setelah di lansia kita buka lagi nih kerannya di usia 18 tahun ke atas. Dan sekarang kita buka lagi untuk usia 12 tahun ke atas. Artinya dengan jumlah sasaran yang ada itu kita dapatkan kurang lebih 595.145. Dan untuk saat ini dicapai kurang lebih sudah sekitar 30-an persen. Dari 590 ya, memang kita kita targetkan setiap hari paling tidak sekitar 2.000 untuk vaksinasi. Tapi ini tadi Mas, untuk kita vaksinasi kadang kita melayu kenceng, ternyata vaksinnya diminta untuk vaksinnya agak baru ngambil di dinas kesehatan di IY. Tapi alhamdulillah untuk Gunung Kidul selalu tersedia untuk vaksin stoknya. Apapun jenisnya, karena ada 2 jenis yang di Gunung Kidul. Nanti jenisnya kita bongkar sama-sama. Kecepatan begini berarti. Oke, tadi disebutkan targetnya berarti sehari target hariannya 2.000 ya. Kurang lebih 2.000. Tadi juga sudah disiapkan dengan tenaga medisnya yang terlibat di sana, baik puskesmas maupun dokter dari dinas dan berbagai rumah sakit, kemudian termasuk klinik juga. Klinik ya. Iya. Berapa dok yang kira-kira terlibat untuk mengejar target di tenaga nakesnya? Jadi berapa ribu, berapa ratus orang? Yang tenaga kesehatannya ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat jumlah tenaganya yang tersertifikat itu kurang lebih ada 358. Itu yang bersertifikat 266. Yang bersertifikat itu kita sudah pernah mengikuti pelatihan. Sedangkan ada 92 lagi yang tambahan. Artinya pada saat kita pelatihan dulu, kan pelatihan kita daring, jadi tidak offline tapi daring. Jadi misal yang terdaftar satu, beberapa orang yang ada di fasilitas kesehatan itu bisa mengikuti untuk mendapatkan ilmunya, tapi dia tidak mendapatkan sertifikat. Jadi secara ilmu, secara kemampuan dia mampu untuk melaksanakan. Itu yang di vaksinatornya. Artinya di vaksinator itu yang di screening, kemudian juga dia bagian penyuntikan. Tapi di luar itu masih ada tenaga-tenaga pendukung yang lain. Jadi untuk yang pada saat kita mengentry yang data dari pendaftaran, hasil screeningnya, kemudian sampai nanti menulis di kartu vaksinnya, sampai dia nanti selesai observasi, kan biasanya setelah disuntik kita tunggu 15 menit untuk mengetahui ada reaksi cepat dari vaksin atau tidak. Nah itu kan juga ada teman-teman yang memantau juga. Nah itu beberapa teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan sertifikat tapi dia terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi. Untuk pelantaran ini. Dokter, kemarin Pemkab juga membuka relawan. Dapat kabar tidak soal itu dari pihak IDI? Apakah terpenuhi kuota yang dibutuhkan ini? Terpenuhi atau tidak? Kemarin itu ada relawan dokter, karena untuk itu ya dokter ya, ada relawan dokter yang dibuka itu dibutuhkan 2, ternyata yang daftar cuma 1.
Itu. Yang untuk puskesmas ada 2 kemarin, tapi hanya 1 yang ikut terlibat dan sudah mulai kerja nih. Kalau nggak salah di bulan Juli kemarin. Gaspol ini. Langsung gaspol. Tenaga-tenaga yang lain barangkali yang masih dibutuhkan, driver dan sebagainya. Kelihatannya kemarin sudah terpenuhi, ya. Sepertinya. Mungkin ada beberapa yang belum terpenuhi, kemudian setelah itu dibuka rekrutmen lagi, dan sepertinya sekarang mungkin sudah terpenuhi dari beberapa jenis pekerjaan yang ditawarkan, tapi memang ada profesi tertentu yang memang tidak ada peminatnya, yang relawan ya kemarin seperti itu. Ya dokter, kalau tadi sudah kita bincang-bincang soal kemampuan, potensi tenaga medis kita, lalu agenda-agenda yang sudah disusun dan ketersediaan vaksin, sampai kapan dok kira-kira ya, target yang akan dicapai Pemkab untuk sekitar 590.000 orang tervaksin Gunung Kidul? Kalau kita sih targetnya sampai akhir tahun harusnya sudah tervaksin semua. Itu ya. Kira-kira kalau kemudian lihat skema itu, boleh dok selaku itu juga punya gambaran itu, kira-kira ini mau normal lagi kapan sih dok? Kira-kira skema pembukaannya nanti bagaimana? Mungkin teman-teman UMKM juga membutuhkan info ini. Kemudian karena sudah pendidikan juga, anak-anak sudah rindu masuk sekolah begitu. Kira-kira nanti skema pembukaannya bagaimana? Sudah ada rasa-rasa sampai di situ belum? Kalau ini karena PPKM ini kan langsung dari pusat ya kemarin, dan batas untuk PPKM level 4 untuk Jawa Bali ini kan sampai 2 Agustus hari ini. Kemudian hari ini nanti akan diumumkan oleh Bapak Presiden apakah akan diperpanjang atau tidak. Tapi saya hanya bisa matur bahwa untuk kasus di Gunung Kidul kasusnya menurun, ada tren yang menurun. Tapi memang angka kematian kita masih cukup tinggi. Ya. Jadi angka kematiannya belum turun, tapi kasusnya sudah mulai menurun. Jadi kalau dulu sampai di kepala 2, kepala 3, beberapa hari ini sudah kepala 1, jadi 100 berapa 100 Alhamdulillah. Ya, hari ini. Semoga perkembangan semakin baik. Ya. Dalam mengejar target itu pasti ada kendala-kendala. Hambatan-hambatan apa dok yang membuat targetnya 2.000 tidak bisa 3.000 apa saja, selain mungkin keterbatasan tenaga kerja? Jadi ini ya yang kami rasakan itu karena masih ada sebagian masyarakat itu yang takut divaksin. Takut divaksin. Iya, takut jarum mas. Khawatir atau memang takut karena informasi-informasi yang tidak benar? Itu belum sampai ke informasi. Jadi kan persepsinya itu kan kalau kan saya terakhir vaksin itu waktu saya masih SD, sedangkan saya sekarang udah kuliah, saya udah kerja, saya takut disuntik. Itu banyak seperti itu. Tapi akhirnya juga pada saat kita screening ketemu seperti itu, kita sampaikan kan mbaknya kan bisa lihat kan kalau adik-adik bayi itu disuntik nangisnya cuma sebentar toh, lagian ini jarumnya kecil banget loh, paling disuntik gak kerasa, cuma kayak digigit semut aja gitu. Gimana ya bu, biasanya gitu, gimana ya bu, kayak tenang bayi rak popo misalnya gitu, ya udah, misalnya dia lanjut. Tapi ada juga kayak gelagat-gelagat yang memang dia dari awal sudah berusaha untuk tidak mengikuti vaksinasi, tapi biasanya ada tuntutan misalnya dari tempat kerja dia harus vaksin. Itu kadang-kadang gini, bu, pada saat kita screening gitu, bu saya itu punya penyakit ini. Kemudian saya tanya lagi, masih muda itu, saya tanya, rekam jejak kan ya sakit saya tanya, sudah pernah periksa belum? Katanya, ya belum pernah bu, cuman dada saya tuh nyerinya seperti apa, itu bisa dari asam lambung dan sebagainya. Kemudian nanti saya jelaskan sebetulnya dari hasil screeningnya sedangkan itu bisa lo divaksin, layak lo divaksin, berani enggak? Saya gitu. Sampai ibu
Kalau nggak berani ya sudah, kita nggak akan maksa, saya kan gitu. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang juga ada yang kemakan hoax juga. Mungkin dilalahnya itu dalam satu lingkungan, itu mungkin ada yang habis disuntik kok malah kena corona. Kan ada yang seperti itu kan. Nah ini mungkin perlu saya sampaikan juga sebetulnya. Jadi dari disuntik sampai misalnya dia terus demam terus kena corona, itu sebetulnya kemungkinan dia sudah punya gejala sebelumnya. Karena dari disuntik sampai muncul kekebalan itu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu, 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau dia disuntik terus dia sakit, kan berarti sebetulnya dia belum punya kekebalan apa-apa. Nah itu kadang-kadang yang membuat orang menjadi takut. Kemudian ada juga karena kejadian ikutan pasca vaksinasi atau KIPI, misalnya muncul demam, banyak cerita seperti itu. Iya, nyeri kepala sampai berhari-hari gitu. Nah itu kan sebetulnya keluhan subjektif, artinya masing-masing orang itu pasti keluhannya beda-beda. Mungkin sama kadar demamnya, kalau misalnya kita nilai sama-sama 5, tapi karena keluhan subjektif jadi dia merasakan demamnya itu jadi kayak demam tinggi banget, badannya ngilu-ngilu semua. Padahal kalau orang lain mungkin dengan ambang nyeri yang rendah mungkin dia belum begitu, cuman pegel-pegel biasa kan. Ada yang seperti itu. Lah kalau dia ketemu dengan orang yang mungkin dia dengan sedikit ada rasa sakit, dia sudah keluhannya banyak, pasti dia akan menceritakan apa yang dirasakan itu dengan bahasa dan apa yang dia rasakan, sehingga kadang-kadang itu yang menyebabkan orang termasuk itu takut. Kalau habis vaksin, kalau katanya kemudian bawaannya lapar terus, kalau itu ngantuk memang iya, kalau memang iya seperti itu. Kalau itu ya mau rata-rata ya. Kalau yang Sinovac memang biasanya terus bawaannya kayak ngantuk, terus pengen makan terus. Tapi pas saya di vaksin Sinovac enggak sih, malah saya enggak terlalu doyan makan waktu itu. Ngantukan juga enggak, biasa aja. Tapi itu berapa hari tuh biasanya? Cuma misalnya pagi ya, malam gitu, besoknya juga udah enggak apa-apa sebetulnya. Cuman kadang-kadang kan ada saya terus pengen makan terus ya memang kebetulan dia ada terus jadi nafsu makannya naik ya bisa. Iya, dokter, kendala-kendalanya seperti itu, hambatannya dan tantangan yang harus dilalui oleh banyak hoax yang memang harus kita tangkal itu ya. Oke. Tapi masih ada enggak dok menemui keyakinan kelompok orang begitu yang memang tidak mau vaksin, dan tetap masih ada. Di Gunung Kidul juga ada. Masih ada. Lah itu biasanya dipicu, misalnya salah satunya tadi yang saya matur, habis disuntik kok terus stroke. Padahal sebetulnya dia stroke-nya bukan karena vaksinnya, karena memang dia sudah ada riwayat tekanan darah tinggi, daya lalahnya pas kejadiannya setelah beberapa hari setelah divaksin. Seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu kejadian di sekitar kita, misalnya ada kejadian pasca imunisasinya, pasti akan investigasi, istilahnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut apakah memang itu karena vaksinnya atau memang ada penyakit yang menyertai sebelumnya. Jadi namanya kalau di vaksinasi namanya koinsiden. Jadi memang dia udah punya penyakit sendiri, tapi karena dilelahnya barengan dengan vaksin sehingga seolah-olah itu karena vaksin. Padahal sebetulnya itu ada dua hal yang berbeda, yang sendiri-sendiri. Dok, vaksin ini jenisnya apa tuh yang buat masyarakat ini di Gunung Kidul ya? Ada CoronaVac atau kita biasanya kalau di sini Sinovac, dengan AstraZeneca. Ada dua jenis ini. Kapan orang diberikan Sinovac, kapan orang diberikan Astra? Sebetulnya nggak ada batasan tertentu, akan tetapi untuk ibu hamil, kemudian remaja usia 12 tahun itu kita berikan Sinovac.
Kalau AstraZeneca peruntukannya di atas 18 tahun. Dan untuk lansia tidak ada pantangan, maksudnya tidak ada kontraindikasi menggunakan vaksin yang jenis apa, karena sebetulnya pada lansia malah kejadian ikutan pasca vaksinasinya itu lebih kecil daripada pada usia muda untuk pemberian yang AstraZeneca. Bedanya di situ ya, usia umur tadi ya. Umur hanya beda di umur dan ibu hamil hanya boleh dengan Sinovac. Nah, kalau di teknis ya pelaksanaan, saya melihat, saya memantau dari dekat juga, prosesnya tadi sudah dikatakan ada screening, dokter dan sebagainya. Lalu kemudian di screening ini kemudian nanti menentukan dia lolos lanjut vaksin atau tidak memenuhi syarat dan bisa berulang di lain hari, kesempatan lain. Nah, kalau kemudian datang lagi kemudian entah tensinya tinggi atau kemudian tidak mendapat rekomendasi dari dokter pribadinya untuk mendapatkan vaksin, itu terus nasib orang yang tidak lulus ini, tidak lolos ini gimana? Jadi ini sekalian kami sampaikan juga, jadi untuk semua saja yang kebetulan sudah punya dokter pribadi, dalam artian memang dia udah kontrol rutin, dia punya penyakit tertentu, sebaiknya meminta surat kelayakan vaksinasi dari dokter yang merawat. Jadi nanti kalau pada saat screening surat itu bisa ditunjukkan. Jadi itu istilahnya untuk dokter yang merawat sudah merekomendasikan untuk dilakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua, minta surat rekomendasi itu buat dokter pribadinya gratis nggak? Harusnya gratis. Gratis ya? Iya, tidak ada pungutan karena memang pada saat kontrol yang terakhir sebelum vaksinasi itu kalau bisa meminta surat itu. Sekaligus dalam meminta surat itu. Iya. Kemudian kalau tadi mungkin yang seringkali ini Mas, saya seringkali mendapati itu dia datang tensinya tinggi. Kemudian belum lolos, Bu, apa Pak? Besok 1 minggu, besok biasanya saya minta periksa ke puskesmas atau ke dokter swasta atau ke klinik atau ke bidan atau ke paramedis, monggo silahkan. Kalau misalnya pada hari itu dia tidak lolos, kami minta untuk periksa. Setelah itu pengobatan rutin dulu. Nanti kalau dengan pengobatan rutin tekanan darah sudah terkontrol, normal, silahkan mendaftarkan untuk vaksinasi. Jadi dia nggak akan bolak-balik. Termasuk juga dengan gula darah, karena kadang-kadang ada yang gulanya sampai 400, ada yang 500, ada yang 300, apalagi dia nggak pernah kontrol, nggak pernah minum obat rutin. Biasanya kita sarankan dulu, coba kontrol dulu sambil obatnya diminum lagi, karena seringkali kita dapatnya seperti itu Mas, karena kemarin takut karena banyak kasus corona, terus dia nggak mau periksa, takut periksa, sehingga malah dia nggak bisa mantau kadar gulanya sekarang berapa. Ya. Jadi memang harus juga membuka ruang kesadaran bagi masyarakat ya, harus kontrol rutin, komunikasi dengan dokter pribadi sebelum ke sana ya. Sama satu lagi corona. Jadi untuk pasien-pasien yang terkonfirmasi positif itu boleh divaksin memang 3 bulan setelah sembuh. Jadi 3 bulan setelah sembuh. Kemudian kalau misalnya dia tidak dicek, kan ini banyak juga sekarang tidak dicek tapi dia berkeluhan, artinya tidak bisa membau, tidak bisa merasakan, kan itu beberapa keluhan dari pasien-pasien ya yang khas ke arah coronavirus disease, memang terkadang tidak bisa membau dan tidak bisa merasakan. Jadi kalau memang ada keluhan itu, coba ditunggu dulu sampai 3 bulan baru nanti mengikuti vaksinasi. Kemudian satu lagi, badan harus fit ya. Karena kadang-kadang ada yang masih batuk, pilek, tunda dulu. Biasanya kita tunda, karena kita nggak tahu dia batuk pileknya batuk pilek flu biasa atau ke arah coronavirus. Takutnya nanti setelah kita suntik ternyata muncul keluhan-keluhan yang lain dari proses penyakitnya tadi, kan
ditakutkan oh ini gara-gara vaksin nih, padahal sebetulnya kan bukan, karena memang dia sudah ada proses sakit sebelumnya. Tapi pola pemberian vaksin itu kan dijadwalkan dari tiap visa bahkan tiap titik begitu. Kalau di titik satu kemudian nanti tidak lolos, kemudian mengikuti saran dokter harus periksa dulu. Di tempat itu kan juga tidak dilaksanakan lagi, ya harus cari tempat lain, dilakukan institusi lain atau di kecamatan atau wilayah lain. Bagaimana? Kalau di puskesmas atau mungkin di klinik yang melayani vaksinasi itu ada, atau rumah sakit itu ada jadwal vaksinasinya, Mas. Punya jadwal sendiri ya? Jadi nanti bisa menghubungi fasilitas kesehatan tersebut untuk mendaftar. Jadi misalnya dia kalau Wonosari kan memang ada keterbatasan, jadi hanya per hari 200 untuk yang Wonosari 2. Wonosari 2. Tapi puskesmas yang lain itu ada yang tiap hari buka, kemudian nanti didaftar. Jadi misalnya dia datang, kemudian didaftar, dia harus datangnya besok, kan masih memungkinkan, jadi tidak akan tertolak lagi, ibaratnya seperti itu. Dok, untuk mengejar target ini kan Pemkab Gunung Kidul, mungkin di dalamnya juga ID tergabung di sana, mencari terobosan-terobosan baru, ada objek wisata, tempat ibadah, tempat wisata rohani, pesantren dan sebagainya. Efektif tidak? Kalau kita tingkat lihat, kedatangan masyarakat sadar untuk mencari vaksin pengaruh ke sana tidak? sebetulnya kalau kita lihat kelompok usia sebetulnya, Mas. Jadi kalau ada kelompok-kelompok usia tertentu yang saya tahu, saya amati kemarin pada waktu kita pelaksanaan vaksinasi massal, itu yang kelompok usia 18 tahun ke atas ini sangat antusias untuk mengikuti. Kesadarannya tinggi ya. Jadi ibaratnya sampai kemanapun itu ibaratnya dicari. Karena kan tadi saya matur ada beberapa keran yang dibuka dari awal, ada SDM dulu. Nah, kelompok usia 18 tahun ke atas ini kan kemarin agak kita ngejar ke lansia dulu, sehingga dia agak begitu mendapatkan tempat, sehingga pada saat kita vaksinasi massal ini banyak yang menggunakan kesempatan itu untuk vaksinasi. Dan sekarang pun usia 12 tahun ke atas kalau kita gunakan Sinovac ini juga banyak yang bergabung. Anak-anak yang usia 12 tahun sampai 17 ini cukup banyak juga. Dan rata-rata ini juga pada berani-berani, malahan enggak takut. Enggak takut ya? Iya. Berarti ada kebijakan menggunakan tempat wisata, tempat wisata rohani, pesantren, tempat ibadah itu efektif juga ya? Alhamdulillah untuk saat ini masih cukup efektif, karena banyak ibaratnya kayak kuota-kuota yang ada di tiap fasilitas kesehatan itu kuotanya terbatas, sehingga mereka pasti akan menyerbu ke sana. Tapi yang memang harus dipahami bahwa terkadang kalau kita tidak pegang data sasaran lebih dulu, itu takutnya ada kerumunan. Iya, apalagi pendaftaran on the spot itu yang memang rawan sekali, Bung. Seperti yang pernah terjadi di salah satu tempat itu ya? Iya, itu saya juga di sana masalahnya. Oh, dokter ada di sana itu? Iya. Cuman di dalam kan terkendali dengan baik, jadi saya nggak begitu lihat. Cuman pas saya habis istirahat itu kan saya istirahat keluar sebentar, itu saya lihat kok ramai banget ya. Cuman terpikir seperti itu, dan itu pun tidak lama sebetulnya. Jadi antara yang datang sebelumnya belum terlayani, yang harusnya jamnya sudah datang. Jadi ya penumpukan. Oke. Dokter, kemarin kita bertemu dalam proses pengobaran, kemudian proses vaksinasi di Gua Maria Tribes. Iya, betul. Nah, sentuhan-sentuhan ke elemen kelompok rohani ini sekarang sudah sampai mana? Berarti yang Katolik sudah, yang Hindu sudah. Yang kemarin mana kita lagi? MTA Muslim, sudah. Kemudian NU ini proses pengajuan juga. NU. Kemudian untuk Buddha mungkin nggak terlalu banyak. Kristen yang mungkin kemarin ada nggak yang dari Gua Maria? Gua Maria yang Katolik. Cuman Katolik aja, yang Kristen belum. Belum. Mungkin yang
umat Kristennya yang belum. Nunggu antrian ini tim medisnya Belum membuat pengajuan. Ya. Itu yang kemarin yang membuat pengajuan yang kita istilahnya kita eksekusi dulu. Ya. Tadi di ceritanya dokter besok dalam waktu dekatnya ke pesantren. Iya, besok pagi. Berapa pesantren yang tercatat? Besok baru satu ya. Baru satu, tapi itu cukup banyak, sekitar 800 ya. Santri dan mungkin juga dengan pengasuhnya, dengan guru-gurunya mungkin yang belum tervaksinasi kemarin. Menarik sebenarnya dok, terobosan yang diambil oleh Pemkab dan di dalamnya ada Dinkes juga ID yang ada dokter di sana. Kalau sekarang kemudian ada organisasi atau kelompok hobi, kelompok minat dan sebagainya, komunitas begitu, mereka juga punya tanggung jawab untuk menyehatkan kader-kadernya, anak-anaknya, teman-temannya, anggota-anggotanya gitu. Bisa nggak mengajukan misalnya saya salah satu ormas gitu, dok saya minta anggota saya 80 dan bisa nggak, jalurnya bagaimana? Kalau jalurnya biasanya mengajukan permohonan ke dinas kesehatan dengan bersurat, dan nanti kita lihat untuk jumlahnya yang mau divaksin berapa. Kalau misalnya jumlahnya di bawah 100 atau maksimal 100, setelah itu biasanya kita arahkan untuk ke fasilitas kesehatan rumah sakit baik swasta maupun negeri yang ada di dan klinik yang ada di Gunung Kidul. Tapi seandainya bisa mengajak warga masyarakat sekitar, dalam artian gini, misalnya kemarin kita di hari ulang tahunnya kebangsaan, nah itu pelaksanaan di Balai Desa Gari ya, di Gari Wonosari ya. Gari. Nah itu mereka yang menghubungi Pak Lurahnya, kemudian tim penjaring peserta ya. Iya, termasuk sasarannya, sehingga kegiatan itu bisa terlaksana di sana. Paling tidak kita keluar itu sekitar 300-an. Dan itu juga ada beberapa perusahaan kemarin itu seperti yang di EH, kemudian di Sotsor, kemudian ada juga di PT tertentu, termasuk kemarin Migas ini juga. Ini kalau bisa mencari lebih, jadi dia ada kayak CSR-nya, ada kontribusinya untuk mengajak warga masyarakat sekitar untuk divaksin. Nah itu biasanya kita turun. Jadi harapannya itu tidak hanya kelompoknya dia aja, tapi dia juga berkontribusi untuk mengajak warga masyarakat sekitar yang ada di mana dia mau divaksin, istilahnya seperti itu. Sambil ini ya, agak memberi dorongan pada masyarakat, yuk vaksin. Kami dan organisasi kelompok kami juga ikut vaksin. Seperti gitu, itu. Ya. Jadi nggak hanya untuk dia aja, tapi dia juga berkontribusi ke pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian vaksinasi. 2000 orang tervaksin setiap hari minimal saja. Tapi biasanya kalau kita keluar sih dari dinas keluar sekitar 300-an. Kemudian kalau yang kemarin masih ada ngejar lansia itu bisa sehari 500, puskesmas itu ada yang 400, ada 300, mereka masih mampu untuk melaksanakan itu. Jadi kemarin teman-teman puskesmas banyak yang turun ke bawah, dalam artian kayak puskesmas pelayan 1 pelaksanaan di Balai Desa Lugandeng dari pagi sampai sore, yang mungkin kemarin Pensot, terus Balai Desa mana, kemudian sama teman-teman ada yang tetap di puskesmas tapi dibagi sistem kayak misalnya kayak di Rongkop itu ada berapa desa, berapa padukuan. Jadi pada hari ini dijadwal padukuan ABC sebanyak 300 atau 400 datang ke puskesmas, sudah dijadwalkan untuk jamnya. Jadi pada saat kemarin lansia memang modelnya ada yang seperti itu. Jadi tergantung kreasi masing-masing puskesmas. Kelompok difabel bagaimana? Kemarin sudah. Untuk difabel sudah, dan kemarin pelaksanaan kita laksanakan di rumah sakit Alaudia kalau nggak salah. Di kecamatan mana ya?
Di rumah sakitnya itu daerah Selang. Selang. Nggih. Rumah sakit Kurang ya. lebih karena kemarin sasarannya sekitar 70-an lebih, sehingga untuk pelaksanaan tetap di fasilitas kesehatan. Jadi kita nggak turun. Dokter, membentuk kesehatan ini kan bermacam jalan dan bermacam cara orang bisa mendapatkan. Bisa dari pola makan, pola tidur, pola hidup sehat dan sebagainya. Nah, di situasi yang saat seperti sekarang ini, dokter, yang paling murah, mengena dan sebagainya, pola sehat yang seperti apa sebenarnya? Sebetulnya kalau kita ngikut pemerintah nih Mas, itu kan ada 5M dan sekarang pun ada 6M. 6M. Itu yang minimal harus diikuti lah. Yang pertama kan memakai masker, ini jelas. Dengan pemakaian masker bisa mencegah Mengurangi penularan. Kemudian yang kedua mencuci tangan. Mencuci tangan itu sebetulnya tidak hanya kita kenal pada saat coronavirus aja, sebetulnya dari dulu pun sudah ada. Misalnya untuk pencegahan diare itu kita kenal juga cuci tangan. Ada 5 saat cuci tangan, misalnya sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, keluar dari kamar mandi, itu sebetulnya sudah ada dari dulu. Cuman dari dulu kan istilahnya cuma kayak dianggap angin lalu kan. Ya, tempelan stiker saja itu. Iya, apa gunanya sih cuci tangan ibaratnya gitu kan. Nah, dengan adanya corona ini kan masker pun yang dulu kalau saya orang TB tuberkulosis itu kan memang salah satunya juga harus memakai masker. Dulu orang memakai masker tuh susah banget. Tapi sekarang dengan adanya corona ya kita ambil hikmahnya lah semua. Itu sekarang tanpa disuruh pun orang pasti akan memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Karena salah satu upaya pencegahannya adalah dengan kita menjaga jarak minimal 1 meter, ini bisa mencegah droplet atau partikel-partikel kecil yang keluar pada saat kita bersin, batuk atau bicara itu tidak sampai ke lawan bicara kita. Kemudian ditambah lagi kemarin mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, yang terakhir adalah makan bersama. Nah ini kalau bisa, karena sekarang ini yang banyak didapatkan itu kan kalau makan bersama itu kan gak cuma makan, mesti buka masker, ngobrol, minimal kan kalau kemarin di aturan PPKM kan 20 menit ya. 20 menit. Ya 20 menit. Nah kalau orang makan bersama itu kan gak mungkin akan 20 menit, pasti akan lama sambil nunggu makannya datang, ngobrol-ngobrol dulu, buka masker. Dan itu adalah salah satu yang menyebabkan peningkatan penularan terutama untuk COVID-19 ini. Dan selain tunda dulu ya dok, kalau ada cara makan bersama tunda dulu deh. Kalau situasi masih belum memungkinkan, kasusnya belum turun, ditunda dulu. Terus masih ada lagi Mas, kurangi stres ya, pasti susah ya. Gimana itu? Lah ya itu, karena orang stres sama orang tidak stres itu sulit dibedakan itu. Orang kadang nari di konten-konten tertentu itu juga nggak tahu stres atau dia bergembira. Iya, kadang-kadang stresor itu kan banyak hal, bisa dari pekerjaan, bisa dari teman, bisa dari lingkungan sekitar, banyak sebetulnya. Nah itu bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik, itu yang kadang-kadang susah, karena dengan hormon stres yang meningkat itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Kemudian makan makanan yang bergizi, itu penting. Kemudian cukup minum. Nah, makanan tadi yang bergizi apa saja? Buah-buahan? Iya, sayur dan buah. Terus jangan lupa olahraga minimal 30 menit setiap hari. Hari rutin ya? Iya. Dokter, tentang kebutuhan berjemur dokter, ini juga kadang membingungkan dan banyak berita yang kudu jam piro terjadi. Ada yang pagi, ada yang ternyata akhir-akhir ini banyak jam yang 10 ya. Sebetulnya sebenarnya gimana? Ya sebetulnya kalau untuk berjemur itu sebaiknya memang di bawah jam 10 pagi. Di bawah sebelum jam 10 ya? Sebelum jam 10. Dan itu pun gak terlalu lama juga, karena sebetulnya sinar matahari yang sudah siang itu kan ada zat-zat yang menyebabkan
bersifat karsinogenik. Jadi malah bisa memicu timbulnya kanker Penyakit, kalau kanker, kalau sudah terlalu siang. Kalau masih pagi memang kita butuh di bawah jam 10 kita memang butuh untuk vitamin D kita. Dan itu pun paling juga enggak lama, kan maksimal 30 menit itu sudah cukup. Nah, itu Dokter, tambah lagi satu lagi. silakan. Jadi itu mungkin salah satu yang perlu kita syukuri ya. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia ini memang kadar vitamin D-nya dalam tubuh memang cukup rendah. Padahal sebetulnya kan ironis ya, namanya Indonesia itu kan mataharinya cukup dan banyak dan gratis. Tapi kenapa cukup rendah? Ternyata mungkin ada beberapa perilaku yang terkadang kita nggak nyadar. Jadi kayak yang bagus itu kalau kulit kita itu terpapar sinar matahari. Jadi misalnya pakai baju ya yang lengan pendek aja. Jadi bukan malah pakai jaket. Maksud hati biar kemeringet kan. Sebetulnya yang kita inginkan kan bukan keringetnya, tapi sinar matahari itu bisa langsung kena ke kulit dia. Jadi pemahaman dan pemikiran orang itu kadang juga bingung saya, misalnya takut hitam dan sebagainya. Bagaimana? Ya kalau masih pagi nggak akan bikin hitam mas. Itu ya? Iya, kalau masih pagi nggak akan bikin hitam. Paling nanti hitam sebentar, cuci muka, paling nanti udah pulih lagi. Aman mas. Apalagi kalau udah terlanjur hitam itu malah mantek. Dokter nggak terasa sudah hampir 30 menit kita bincang-bincang, tapi dari tadi dokter bicara soal yang positif-positif. Iya. Ya oke sih, berarti pemikirannya positif, tapi kan ada sesuatu yang tidak berjalan ideal dalam proses ini, dalam menghadapi situasi seperti ini. Boleh dok disampaikan begitu apa masukan untuk pemerintah atau masyarakat kita semua harus bagaimana? Mungkin ada pesan dokter. Jadi pesan yang lain. Salah satu pesannya adalah mungkin karena terkait yang pertama ini terkait dengan protokol kesehatan ya. Karena yang tadi saya sampaikan 5M atau 6M itu ternyata masih banyak ini yang belum mengikuti. Iya, masih banyak yang belum mengikuti, dan itu adalah salah satu upaya pencegahan kita untuk peningkatan kasus coronavirus disease. Nah, kenapa sampai terjadi lonjakan kasus yang cukup banyak? Ini adalah diantaranya karena satu, memang protokol kesehatan ini tidak diikuti dengan baik. Artinya masih rasa nggak pakai masker ya nggak apa-apa lah, berkerumun juga nggak apa-apa, toh cuma sebentar, seperti itu. Hajatan juga nggak apa-apa, kan di desa yang biasanya kan yang terpantau di kota seperti itu. Kadang-kadang merasa bahwa kan saya saudaranya mungkin Pak Lurah atau apa, atau mungkin dokter. Ya. Jadi terus dia merasa nggak apa-apa lah, hajatan kan cuman berapa orang gitu ibaratnya. Mungkin proses pada saat proses hajatannya dalam artian tamu datang sudah mengikuti prokes. Di belakang itu yang rewang itu kan pada nggak prokes seringnya. Nah itu adalah di belakang layar ya? Di belakang layar itu yang seringkali agak susah dikendalikan, itu memang di belakang layar. Itulah kenapa dan ini mohon juga warga masyarakat juga memahami kenapa Arab hajatan kok sampai dilarang-larang. Padahal ibaratnya kan kayak aku sing duit aku kan kadang-kadang seperti itu ya. Kemudian wong yo ming ora bola-bali, ibaratnya nikah wae pisan, ibaratnya gitu kan. Tapi kita lihatlah efek ke belakangnya seperti apa. Untuk kepentingan yang lebih besar. Iya, untuk kepentingan bersama lah ibaratnya. Kemudian yang kedua juga vaksinasi. Jadi vaksinasi ini memang di beberapa daerah di Gunung Kidul. Saya nggak bicara yang di luar nih mas, di Gunung Kidul itu masih ada beberapa kendala karena takut. Jadi saya sampaikan kepada warga masyarakat yang di Gunung Kidul bahwa ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan warga Gunung Kidul. Melindungi masyarakat. Iya, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Insya Allah apa yang dilakukan pemerintah itu tidak akan merugikan warga masyarakat, pasti demi kebahagiaan bersama. Artinya monggo yang kemarin masih ragu-ragu untuk divaksin,
kita ikuti program pemerintah. Kalau makin memantapkan diri. Iya, kalau vaksin. misalnya ada berita bohong atau hoax yang ada di sekitar kita, silahkan klarifikasi ke tenaga kesehatan atau orang yang lebih tahu tentang vaksinasi, dan jangan kami mohon jangan menyebarluaskan hoax itu. Jadi seolah-olah menjadi sesuatu yang benar atau pembenaran. Karena ibaratnya pesan berantai, kalau dari A tidak benar ke B semakin tidak benar, semakin ke C semakin rusak. Tidak benar lagi, yang ke D ya semakin rusak. Jadi seperti itu. Jadi itu ada beberapa kendala kita di lapangan, dan memang itu semua karena tergantung juga kemauan kesadaran masyarakat juga. Mungkin dengan bincang-bincang kita siang ini ya, harapannya nanti semua warga masyarakat yang kemarin masih ragu-ragu ini jadi mantep buat divaksin, karena untuk vaksinasi kita masih perlu dikejar. Dan kalau ada pas bukaan pelayanan vaksinasi, monggo silakan dimanapun berada ini ikut mendaftar. Seperti itu. Satu hal yang saya lupa menanyakan kepada Ketua Satgas COVID Gunung Kidul siapa? Bupati atau iya. Wakil Bupati? Ketuanya Bupati, untuk ketua hariannya Wakil Bupati. Bupatinya ketuanya, Iya. ketua hariannya Wakil Bupati. Iya. Sampaikan salam kami pada beliau. Iya. Dan terima kasih Dr. Diah Prasetyorini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gunung Kidul, yang beliau juga memperkuat posisi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul. Semoga apa yang kita obrolkan pada saat ini ada manfaatnya dan membentuk kesadaran masyarakat tangguh menghadapi pandemi dengan cara mendapatkan vaksin. Terima kasih dokter, selamat melanjutkan pekerjaan, dan salam kami untuk teman-teman tenaga medis yang ada di lapangan maupun yang sudah memiliki agenda di beberapa titik. Ya, terima kasih Mas Fitro. Semoga kita semua tetap sehat ya. Tetap sehat. Iya, harus sehat. Harus sehat bisa membantu yang lain. Ya, terima kasih ya dokter, sampai ketemu Sama-sama. di lain kesempatan. Tapi tadi kita tidak bisa, katanya tidak bisa makan bersama, sementara sudah ada makanan buah ya dokter. Gimana Iya. itu? Cukup dipandang. Tidak, silakan menikmati dokter. Iya, oke, mantap, Ada mantap. buah ini sehat ya dokter ya? Sehat, insya Allah sehat. Apalagi itu ada apel hijaunya itu sehat banget. Oke, terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Bersama awan, bersama malam, berbagi kabar terang dan harap.